Saya tidak menyalahkan jaksa untuk melakukan ini karena sistemnya memang memungkinkan jaksa untuk melakukan ini. Nah, jadi sekarang itu yang diperlukan adalah perbaikan sistem, perombakan sistem agar ini tidak terulang lagi. Dan insya Allah kalau ini terbentuk, nggak ada lagi tuh hakim-hakim yang kayak gitu. Selesai sudah. Ya. Tapi kalau ini tidak terbentuk, terus terulang. Yang lebih konyol, tadi saya bilang awal, hakim yang tadinya harus menegakkan nilai-nilai keadilan dan menjunjung integritas, takut dengan jaksa. Bukannya hanya kewenangannya aja, namanya kita robah. Ya, kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, robah namanya jadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karinawati dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program Official Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas tentang darurat peradilan pengawasan hakim, jangan dibajak lembaga berperkara. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Pada Sabtu malam 12 April 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan lepas atau onslak perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta 2 advokat yakni Marcella Santoso dan Arianto. Yaitu para hakim, para penegak hukum, advokat, hakim, kemudian melanggar sumpah, juga kode etik. Itu yang saya bilang, menghina profesi dia sebagai advokat, aparat penegak hukum, kemudian juga hakim. Komisi Yudisial itu sudah diamanatkan oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai anak kandung reformasi untuk mengawasi sistem peradilan kita, termasuk Mahkamah Agung. Artinya dari sisi itulah kemudian kita berharap akan ada perbaikan. Padahal KY ini kan kalau bicara konstitusi dia tugasnya mengawasi supaya tetap independen. Nah, supaya independen itu artinya ya tidak tergoda uang, tidak tergoda kekuasaan. Tapi peran itu nampaknya sampai sekarang belum maksimal, maka saya meminta Mahkamah Agung untuk membuka diri terhadap Komisi Yudisial. Udahlah, kalau niat baik itu diawasi siapapun kan mestinya mau. Tapi kalau posisi melakukan defensi atau melakukan pertahanan diri, berarti kan ada sesuatu yang ditutupi. Itu aja sebenarnya, sederhana aja Pak. Makasih. Sahabat Serambi Adiwarman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Adiwarman SH, MH, MBA. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik. Mbak Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita tidak bertemu ya Pak ya? Iya betul sekali. Karena kesibukan, karena berbagai macam alasan yang memang tidak bisa tayang Serambi Adiwarman. Dan baru kali ini tayang karena gemes.
Iya, gemes dengan darurat peradilan kita. betul. Gemes dengan pengawasan hakim yang dibajak oleh lembaga yang berperkara. Jadi Serambi Adi Warman harus tayang ini. Iya. Harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Ada yang salah di sini. Iya, betul sekali Pak. Baik Pak, langsung aja kita ke pertanyaan. Bagaimana tanggapan Pak Adi selaku Ketua Umum DPN GNPK terhadap video yang baru saja kita saksikan tadi ya Pak ya? Karena di mana hakim lagi dan lagi tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Silakan Pak. Ya, pertanyaan bagus ya Mbak Karin. Sampai kapanpun apabila sistemnya tidak dirubah, akan terus seperti ini. Hakim akan terus ditangkap. Ya, karena tidak sedikit oknum hakim yang ada di dalamnya. Sistem harus dirubah. Kenapa saya katakan sistem dirubah? Kalau tidak dirubah, fakta yang terjadi sekarang, sebagian hakim takut dengan jaksa. Ya, seharusnya hakim itu takut dengan nilai-nilai keadilan dan integritas yang harus dijunjung tinggi. Iya, betul sekali Pak. Tapi faktanya sekarang ini akan terus terulang. Akan terus terulang. Karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, itu hakim itu posisinya sentral. Hakim itu tidak berpihak. Hakim itu sebagai wasit antara jaksa penuntut umum, jaksa dengan penasehat hukum terdakwa atau terdakwa. Dia harus di tengah-tengah. Harus netral. Tidak hanya sebagai wasit, tapi dia harus menjaga marwah keadilan. Iya, betul sekali Pak. Jadi bagaimana mungkin ya dia diawasi oleh instansi penegak hukum yaitu jaksa, yang mana jaksa adalah pihak yang memiliki relasi kekuasaan atau keberpihakan atau berhubungan dengan hakim dalam proses peradilan pidana. Tentu takut. Nah, kalau ini takut, ya, saya berkatakan dengan belak-belakan aja Mbak Karin, itu ruang sidang bukan lembaga sebagai tempat mencari keadilan, tapi hanya formalitas. Ya, kalau nanti hakim membebaskan terdakwa, ya nanti jaksa bisa-bisa cari-cari salah ini tangkap lagi. Ya, jadi hakim akhirnya hanya jadi stempel jaksa. Kalau udah seperti ini, apa yang bisa diharapkan di Indonesia untuk tegakkan keadilan? Iya, betul sekali. Ini soal kita. Ya, saya tidak menyalahkan jaksa untuk melakukan ini karena sistemnya memang memungkinkan jaksa untuk melakukan ini. Nah, jadi sekarang itu yang diperlukan adalah perbaikan sistem, perombakan sistem agar ini tidak terulang lagi. Bukan serta-merta harus dikatakan kocok ulang hakimnya atau jaksa tidak bisa lakukan itu, bukan. Tapi sistem pengawasan kita sepakatlah, semua orang sepakat hakim harus diawasi. Ya, kita sepakat itu. Jadi tapi pengawasan ini harus dilakukan oleh lembaga independen. Ya, agar hakim bisa menegakkan keadilan itu dengan independen juga tanpa ada tekanan. Ini penting sekali ya. Kalau nanti yang ngawasin adalah orang yang ikut dalam persidangan, bahaya. Jaksa bisa tangkap hakim, jaksa bisa tangkap pengacara dan terdakwa yang kebetulan sudah juga ada kasusnya di situ. Nah, jaksa sendiri jadi apa? Super body. Jaksa sendiri ya Pak. Ya, jadi super body. Nah, jadi kalau udah begitu persidangan dagelan. Tuntutan adalah putusan. Ya, sudah ada rekayasa. Ini yang berbahaya di balik peristiwa yang tadi ditayangkan. Ini adalah bahaya yang sangat luar biasa. Itu masalahnya, Mbak Karin. Iya, baik Pak. Apa latar belakang GNPK menyatakan krisis keadilan atau tidak berdayanya Komisi Yudisial, Pak? Ya, saya katakan ini krisis daripada peradilan ya. Bahkan saya bilang darurat peradilan. Karena memang Komisi Yudisial itu tidak berdaya. Kenapa saya katakan tidak berdaya? Di dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 45, ya, Komisi Yudisial itu hanya berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung, dia hanya mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran dari martabat hakim serta perilaku hakim. Ini amandemen ketiga. Kalau kita lihat di dalam pasal 24B ayat 1. Dia sangat tidak berdaya dengan konteks seperti ini. Kalau kita lihat undang-undangnya sebagai turunan dari pasal 24 itu, ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 yang revisi atau perbaikan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tidak bisa melakukan banyak. Kewenangannya sangat terbatas. Pada saat melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial itu sering berbenturan dengan tembok tebal dari Mahkamah Agung. Rekomendasinya bisa dibuang ke tempat sampah, tanda petik. Karena tidak mengikat rekomendasinya. Terus tidak memiliki kewenangan memanggil paksa atau penyidikan. Tidak punya jangkauan ke aktor lain ya, seperti ekosistem dari peradilan itu sendiri, jaksa, panitra dan lain sebagainya, advokat, itu nggak bisa. Jadi bahasa saya, Komisi Yudisial itu tanda petik sebagai pelengkap penderita, sebagai pemanis bibir dalam proses peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial tidak berwenang juga memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi. Ada putusan nomor 5 itu dari Mahkamah Konstitusi, saya tidak bisa diperiksa. Ini apa-apaan? Nah, sistem kita yang harus kita perbaiki, ya. Berikan kewenangan kepada KY, bukannya hanya kewenangannya aja, namanya kita robah. Ya, kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, robah namanya jadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Ya. Gagasan GNPK sendiri mengubah Komisi Yudisial menjadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan itu sangat bagus, Pak. Boleh dijelasin, Pak? Oke, kita lihat ya. Sekarang ini pemberantasan korupsi, ya, kolusi dan intervensi dalam sistem peradilan ini secara konstitusi ya harus diberikan mandat kepada komisi tadi, Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Ini dia memberantas korupsi, kolusi dan intervensi dalam sistem peradilan. Jadi beda dengan KPK. KPK memberantas korupsi di eksekutif dan legislatif. Sedangkan ini memberantaskan korupsi di sistem peradilan. Ya, melakukan penyidikan, penuntutan terhadap aktor mafia peradilan. Ya. Terus menerima laporan dari publik, melakukan perlindungan dari pelapor, mewajibkan kepada Mahkamah Agung, kepada MK, kepada Kejaksaan, Polri dan Pradi memberikan akses data perkara. Jadi dia bisa lihat, bisa kontrol itu semua. Ya. Jadi ada power, ada sebagai lembaga independen, lembaga yang netral yang mengawasi sistem peradilan di Indonesia. Kalau sekarang kan jujur, KPK masuk ke situ jarang-jarang. Ya. Karena keterbatasan, kesibukan KPK. Bahkan KPK, mohon maaf, dianggap gagal dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sama halnya pada saat KPK dibentuk. Dianggap lembaga-lembaga yang ada gagal. Polisi dan jaksa. Nah sekarang lembaga ini dibentuk ya atau berubah nama dari Komisi Yudisial menjadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan dibentuk karena KPK sudah gagal dalam tanda petik. Ya. Iya, Pak. Nah, ini perlu ya. Lembaga ini menjadi wajah baru dari Komisi Yudisial dengan wewenang dan kekuatan real, bukan hanya etika dan rekomendasi administrasi. Ini penting sekali. Argumentasi konstitusional atau urgensi amandemen UUD 45 pasal 24B yang seperti apa menurut GNPK, Pak? Mohon penjelasan. Kita harus tahu dulu, harus paham dulu tentang kelemahan pasal 24B
Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi di situ Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang hanya mengusulkan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini amandemen ketiga kurang lebih seperti itu. Nah ini kelemahan ini harus kita amandemen lagi. Ya kita amandemen ini karena ini masalah ya. Ini tidak menyentuh aspek penindakan terhadap mafia peradilan, tidak menjangkau aktor non-hakim, jaksa, penyidik, advokat, panitra, tidak menyebutkan kewenangan hukum acara, ya, atau pro justitia. Ini juga jadi kelemahan, jadi masalah. Oleh sebab itu kita mengusulkan, ya, agar pasal 24B ayat 1 ini kita namakan Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Adalah lembaga negara independen yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap segala bentuk intervensi, suap, korupsi, dan pelanggaran hukum dalam sistem peradilan. Itu ayat 1-nya. Kalau kita ayat 2-nya, komisi ini berwenang mengawasi, memeriksa, dan merekomendasikan sanksi terhadap hakim, jaksa, penyidik, panitra, advokat, dan semua pihak yang diduga terlibat dalam mafia peradilan. Ayat 3-nya, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan diatur dengan undang-undang. Jadi, powernya cukup memadai, cukup mumpuni, dan insya Allah kalau ini terbentuk, nggak ada lagi tuh hakim-hakim yang kayak gitu. Selesai sudah. Ya. Tapi kalau ini tidak terbentuk, terus terulang. Yang lebih konyol, tadi saya bilang awal, hakim yang tadinya harus menegakkan nilai-nilai keadilan dan menjunjung integritas, takut dengan jaksa. Takut dengan jaksa. Ini masalahnya. Betul. Makanya banyak orang nanti di penjara, di lembaga pemasyarakatan, dihukum bukan karena nilai-nilai keadilan, tetapi karena takut. Dan kita tahu sendiri jaksa juga seperti apa. Nggak bersih-bersih amat, ya kan? Iya Pak, betul. Selain amandemen pasal 24B UUD 45, adakah dasar hukum atau alasan pembentukan Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan, Pak? Tentu ada, Mbak ya. Kita lihat pasal 1, ya, ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum tidak boleh dikendalikan oleh mafia. Clear tuh di situ. Hukum tidak boleh dikendalikan atau hukum tidak boleh kalah dengan mafia peradilan. Ya. Terus ada putusan Mahkamah Konstitusi yang 05 itu yang tadi saya sebutkan tahun 2006 menegaskan pentingnya pengawasan terhadap hakim dan perlunya penguatan lembaga pengawasan. Ini dalam pertimbangannya, walaupun dalam isinya ada saya nggak sependapat. Mahkamah Konstitusi hakimnya tidak boleh diperiksa oleh Komisi Yudisial. Itu konyol lagi. Dia bentuk etik sendiri. Maka sistem kita udah benar-benar rusak. Perlu ada reformasi sistem peradilan di Indonesia. Sehingga masyarakat nanti akan percaya lagi ya Pak ya? Akan percaya lagi. Saya tambahkan juga, bisa aja yang dijadikan landasan kenapa harus dibentuk Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Karena KPK yang dibentuk melalui undang-undang dan diperkuat karena lembaga penegak hukum yang konvensional itu dianggap gagal menangani korupsi secara sistemik. Hal ini sama, ya kita bisa jadikan alasan atau landasan lahirnya Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan atau KPMP. Pertanyaan saya yang terakhir ya Pak, apa solusi dari GNPK terhadap masalah ini supaya kedepannya itu tidak terjadi lagi Pak? Solusi yang bisa GNPK sampaikan kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini, insya Allah solusi yang menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah, dan masalah ini akarnya yang kita selesaikan. Yang pertama, kami mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 24B. Ya. Terus kita usulkan juga menyusun rancangan undang-undang
MP atau Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, di mana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 sudah ada dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Ya. Terus penataan ulang sistem rekrutmen hakim dan evaluasi berkala terhadap aktor peradilan. Ya. Berikutnya, kerjasama lintas lembaga, Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK, dan Pradi untuk membuka data perkara secara transparan. Ini yang konyol bener, kalau ada rapat-rapat juga koordinasi antara lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK, organisasi advokat, Pradi nggak pernah diundang. Oh gitu Pak. Iya, itu konyol. Padahal Pradi itu adalah penegak hukum. Iya. Ya, jadi memang ini usul saran dari GNPK, kalau ini bisa terwujud, maka kita tidak akan ketemu lagi hakim-hakim seperti itu. Amin, amin, amin. Ya. Supaya masyarakat juga lebih percaya dengan keadilan di Indonesia ya Pak ya. Betul sekali Mbak Karin. Itu saja barangkali jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Adiwarman SH, MH, MBA yang telah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih. Makasih kembali Mbak Karin. Demikian acara bincang-bincang kita hari ini. Saya tutup untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis. Mohon untuk tekan tombol subscribe, like, comment channel Serambi Adiwarman. Saya Karinawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adiwarman.